Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dede Solihin. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengolah data menggunakan SAM-PLS ya. Jadi untuk mengolah data dengan SAM-PLS ini caranya cukup mudah ya teman-teman semua di sini. Karena SAM-PLS ini berbeda dengan Amos ataupun Lister. Adapun cara mengolah data dengan SAM-PLS ini, yang pertama-tama kita harus menyiapkan data kuesioner ya seperti ini, dan jangan lupa data kuesioner ini harus berkasnya itu ya, sebentar. Filenya itu harus dalam bentuk format Microsoft Excel CSV ya. Jadi formatnya itu dia harus dalam bentuk Microsoft Excel CSV. Karena apa? Karena CSV ini, yang Excel CSV inilah yang nantinya akan bisa terbaca oleh sistem dari PLS itu sendiri. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama ya yang kita lakukan adalah kita klik file, kemudian kita klik create new project ya, seperti ini ya. Klik new project ya. Jadi pertama-tama kita klik file, kemudian klik new project ya. Selanjutnya kita tulis nama di sini, misalnya namanya coba ya. Coba PLS ya. Klik OK. Kemudian di sini ada tulisan double click import data ya, seperti ini. Ya. Double click import data. Ini kita klik ya, kita klik double klik import data, kita cari PLS yang kita mau masukkan ke dalam sistem ya. Di sini saya simpan di sini. Nah, ini ya, data PLS uji coba. Klik open, ini biarkan saja ya, klik OK. Nah, ini data Excel-nya sudah terbaca ya. Di sini ada statistik deskriptif. Kalau kita lihat di sini tidak ada missing ya. Missingnya tidak ada, kosong ya. Artinya data ini bagus ya. Kemudian di bagian ini kita klik ya di coba PLS ini. Nah, di sini akan terlihat masing-masing indikator ya. Untuk modelnya sendiri ya, modelnya sendiri seperti ini ya. Jadi judulnya itu adalah pengaruh kecerdasan emosional, beban kerja dan kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention ya. Di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen ya. Sedangkan kecerdasan emosional ini untuk indikator-indikatornya saya singkat menjadi KE ya. Saya singkat menjadi KE. Kemudian untuk BK ini adalah indikator-indikator dari beban kerja. Sedangkan untuk kualitas kehidupan kerja di sini saya singkat ya menjadi KKK ya, kualitas kehidupan kerja. Untuk turnover intention itu indikatornya saya singkat menjadi TI ya, TI 1 sampai dengan TI 6. Oke, langsung saja ya. Pada indikator ini kita klik, kemudian indikator kecerdasan emosional ini terdiri dari 10 indikator, maka kita klik KI1 sampai dengan KI10 dan klik shift ya. Shift jangan lupa, KI1 sampai dengan KI10, kemudian klik shift. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, perlu diketahui biasanya dalam PLS ini ya, kalau misalnya kita memasukkan indikator lebih dari 10, dia suka ngaco dia. Maksudnya indikator yang ke-10 itu harus ada di bawah, dia ada di sini. Seperti ini ya. Ya, itulah kelemahan PLS itu seperti ini. Ini kita kecilkan dulu ya biar muat. Kemudian untuk beban kerja itu terdiri dari 6 indikator ya. Ini kita klik shift ya, shift maksudnya, pindahkan ke sini ya. Nah, kita buat modelnya seperti ini, kita kecilkan
lagi. Selanjutnya untuk kualitas kehidupan kerja itu terdiri dari 10 indikator. Kita pindahkan ke sini ya. Ini kita kecilkan dulu ya. Kecilkan supaya apa? Supaya gambar ini bisa terlihat ya modelnya. Kemudian untuk turnover intention terdiri dari 6 indikator ya. Terdiri dari indikator seperti ini. Oke, ini kita bisa merubah lokasi atau indikator ini posisinya ya. Kita menggunakan align indikator right. Nah, seperti ini. Nah, setelah model ini sudah terbentuk seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan nama-namanya ya, memasukkan nama-nama. Ini untuk latent variable ini adalah kecerdasan emosional ya. Klik OK. Sedangkan yang ini adalah beban kerja. Ini untuk KKK ini adalah kualitas kehidupan kerja. Jadi kita rename ya. Caranya yaitu klik kanan, kemudian klik rename seperti ini. Ini kita tulis kualitas kehidupan kerja. Untuk latent variable 4 ini adalah turnover intention ya. Turnover intention. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghubungkan masing-masing konstruk ini ya. Caranya yaitu kita klik connect ya. Ini kita sambungkan ke sini. Ini juga ke sini ya, turnover kualitas kehidupan kerja ke sini. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini artinya dia itu bisa di run ya. Bisa di klik bootstrapping ya. Oke, untuk PLS ini, SMPLS ini, pertama-tama yang kita teliti itu, yang kita uji itu adalah author model ya. Caranya yaitu kita klik PLS algoritme ya. Kita klik ini PLS algoritme. Nah, ini ya, PLS algoritme. Kemudian klik star calculation. Oke, ini dia sudah muncul hasilnya ya. Seperti ini hasilnya. Ini yang warna-warna kuning di sini ada angka-angka di sini ya. Angka-angka ini itu disebut sebagai loading factor ya. Jadi apabila nilai loading factor itu kurang dari 0,50 maka dia tidak valid ya. Atau lebih bagusnya itu nilai loading factor itu di atas 0,7 ya. Itu menurut Imam Ghazali ya. Untuk mengetahui apakah nilai-nilai loading factor ini sudah valid atau tidak, kita bisa mengeceknya di sini di auto loading. Nah, kalau kita lihat di sini nilai loading faktornya itu dia semua sudah berada di atas 0,70 ya. Ini juga kita bisa lihat bahwa ada warna-warna hijau di sini. Jadi kalau warna hijau itu menandakan bahwa data ini sudah bagus ya. Artinya dia sudah valid ya. Kemudian untuk menguji validitas selanjutnya itu bisa dengan menggunakan discriminant validity ya. Ini ada Forner-Laker criterion ya. Jadi Forner-Laker criterion ini digunakan untuk menguji validitas. Syaratnya itu dia nilai korelasinya itu dia harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi daripada variabel-variabel lainnya. Ini kalau kita lihat di sini dari uji Forner-Laker criterion atau discriminant validity ini, bahwa semua variabel ini sudah memiliki discriminant validity yang baik. Kenapa? Karena nilai korelasinya itu dia sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi yang lain. Contohnya beban kerja di sini dia nilai korelasinya 0,815. Bila dibandingkan dengan kecerdasan emosional, kualitas kehidupan kerja, dan turnover intention dia masih jauh lebih besar ya. Kemudian untuk kecerdasan emosional
Ini nilainya 0,791, dia juga masih lebih besar dibandingkan dengan eh, nilai dari variabel-variabel lain ya. Kualitas kehidupan kerja di sini ada 0,423, turnover intention 0,609. Begitu juga dengan kualitas kehidupan kerja di sini nilai korelasinya sebesar 0,824. Dia lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi dari variabel lain. Sama halnya dengan turnover intention ya, memiliki nilai korelasi sebesar 0,814. Nilai ini dia jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi-korelasi lainnya. Kemudian uji validitas selanjutnya bisa juga dengan menggunakan cross-leading. Ya, ini cross-leading. Bagaimana cara mengetahui datanya itu valid atau tidak? Yaitu nilai korelasinya itu ya, dia itu harus lebih besar dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya gitu nilainya, korelasinya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh satu ya, beban kerja indikator dengan BK1, nilai korelasinya sebesar 0,845. Nilai ini jika dibandingkan dengan indikator lain si kecerdasan emosional itu dia masih lebih besar nih. Kecerdasan emosional 0,303, kualitas kehidupan kerja 0,350, turnover intention juga 0,495. Ini nilainya masih lebih kecil dibandingkan dengan 0,845. Jadi cross-leading ini untuk mengetahui data itu valid atau tidak, yaitu tinggal melihat nilai korelasi dari variabelnya itu apakah lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi dari variabel dari indikator-indikator lain ya. Kalau kita lihat di sini, ini semua sudah jauh lebih besar ya, karena indikator-indikatornya ini melebihi dari indikator-indikator yang lain. Ya, selanjutnya kita bisa melihat dari nilai AV ya. Nah, ini nilai AV-nya ini kalau kita lihat di sini beban kerja, kecerdasan emosional, kualitas kehidupan kerja serta turnover intention ini nilai AV-nya ini sudah di atas 0,50 ya. Artinya dia sudah memiliki validitas yang baik. Sementara bila dilihat dari nilai Cronbach alpha ya dan composite reliability, ini sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan ya, bahwa data yang bagus, data yang reliable itu memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,70. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya itu semua sudah di atas 0,70 ya, karena sudah berwarna hijau seperti ini sudah memenuhi. Oke, kemudian yang dilihat itu adalah nilai R square ya. Ini nilai R square-nya. R square-nya itu sebesar 0,66 ya. Ini nilai R square-nya 0,66. Ini artinya bahwa tiga variabel independen yaitu kecerdasan emosional, beban kerja, dan kualitas kehidupan kerja itu berpengaruh sebesar 66% ya terhadap turnover intention. Jadi 0,66 ini dikali dengan 100%. Jadi besarnya kontribusi pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel kecerdasan emosional, beban kerja, dan kualitas kehidupan kerja itu sebesar 66% ya. Sedangkan sisanya sebesar 34% disebabkan oleh variabel lainnya. Nah, itu untuk outer model ya, untuk uji outer model. Kalau kita lihat di sini semuanya sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah memenuhi kriteria. Namun perlu dilihat bahwa dalam loading factor ini tidak begitu rapi ya. Jadi supaya tulisan ini rapi, maka ini kita sedikit perbaiki ya caranya, yaitu di klik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita klik. Nah, nanti yang warna hitam ini kita tarik. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya rapih ya. Supaya rapi gambarnya dan enak dilihatnya. Nah, seperti ini. Lagi terus ya.
Nah, untuk turnover intention juga sama ya, ini kita rapikan garis-garisnya ini biar enak dilihat, biar angka-angkanya juga terlihat ya. Nah, kalau begini enak dilihatnya, jadi rapi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk outputnya sendiri ini bisa kita simpan ya. Caranya yaitu klik kanan, export to image file ya. Di sini kita tulis author model ya. Author model gambar ya, di sini gambar ya. Gambar author model. Nah, ini hasil simpanan dari gambar author model seperti ini. Oke, selanjutnya ya, setelah kita menguji validitas dan reliabilitas, hasilnya sudah bagus, validitasnya datanya valid dan datanya juga konsisten atau reliable ya, karena nilai Cronbach alpha dan composite reliability itu di atas 0,70. Maka langkah selanjutnya itu adalah bootstrapping ya, bootstrapping yaitu menguji hipotesis. Caranya yaitu klik calculate, kemudian klik bootstrapping seperti ini ya, saya perbesar. Nah, ini tulisan bootstrappingnya di klik. Kemudian kita klik start calculation. Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesis. Ini gambar dari inner model ya. Jadi ini angka-angka yang ini nih adalah nilai T hitung ya. Jadi suatu data itu, suatu variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila memiliki nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96 ya. Itu syaratnya itu menurut Imam Ghazali ya dalam bukunya Smart PLS, bahwa kriterianya itu dia harus lebih besar dari 1,96. Nah, kalau kita lihat di sini ya, indikator-indikator ini semuanya memiliki nilai yang lebih besar dari 1,96. Kemudian kecerdasan emosional terhadap turnover intention itu dia memiliki nilai loading faktornya itu sebesar nilai T hitungnya itu sebesar 0,2830. Nilai ini juga lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,96 ya. Begitu juga dengan kualitas kehidupan kerja, nilainya sebesar 5,527, lebih besar dari 1,96. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, p-value ya. Jadi data itu bisa dikatakan berpengaruh signifikan, bisa juga dilihat dari nilai T statistik, bisa juga dilihat dari nilai p-value-nya ya. Kalau kita lihat di sini nilai p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka ini semua variabel tiga-tiganya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention ya, karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ya. Di sini sudah berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau ini berarti dia sudah berhasil ya, sudah bagus. Kalau seandainya di sini ada warna merah berarti dia tidak signifikan. Itu saja video tutorial SEM PLS dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan SEM PLS ini bisa chat di kolom komentar. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.